Oke, saya mau sapa dulu. Shalom. Nah, yang saya dengar, biasanya katanya kalau disambut ibadah di JKC itu katanya suaranya itu sampai ke Food Garden. Tapi tadi saya belum dengar tuh, legendanya benar nggak nih? Coba saya tes lagi ya. Shalom Bapak Ibu. Nah, ini baru benar nih. Yang di KTC aja benar dengar tadi Bapak Ibu Saudara ngomong shalom. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Berry. Saya setiap minggunya beribadah di Abalon KTC. Jadi masih bagian dari keluarga besar Abalon Kelapa Gading ya. Jadi saya berharap tidak diterima sebagai tamu, tapi diterima sebagai anggota keluarga. Amin. Ya, diterima kan ya Bapak Ibu? Kayaknya masih nggak yakin. Karena masih nggak yakin, boleh saya minta dengan segala hormat dan kerendahan hati kita angkat jari telunjuk tangan kiri kita. Kiri. Tempelin di pipinya. Kasih saya senyum yang terbaik. Itu baru bagian dari anggota keluarga besar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya ngomongnya sama-sama belajar ya, gitu. Karena ini saya percaya nggak satu arah, tapi ini bukan cuma buat setiap Bapak Ibu Saudara, tapi juga buat saya yang ngomong. Oke, kita mau belajar sama-sama satu topik yang judulnya adalah overcome. Bahasa Indonesianya itu mengatasi. Apa sih yang mau kita atasi? Apa sih yang kita mau menang daripadanya? Tentunya kita mau menang, kita mau mengatasi apa? Setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau judul lengkapnya sharing saya hari ini adalah Overcome from Trouble to Triumph. Jadi dari setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, kita pindah, kita move on, kita bergerak, kita menuju kepada apa? Menuju kepada hidup yang penuh dengan kemenangan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan yang pastinya ya dan amin, kita semua percaya satu hal ya, bahwa pada akhirnya kita pasti akan menang ketika kita tetap setia dan bertahan sampai akhirnya. Setuju? Mau semuanya di sini mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara? Bilang sama kanan kirinya, ayo kita dengerin. Oke. Kita kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahas topik tentang masalah, kadang-kadang agak enggan, kadang-kadang agak males, dan bahkan ekstrimnya mungkin anti membahas masalah. Kenapa? Karena seringkali nih, kalau diri kita sendiri, atau misalkan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman komsel kita, teman-teman dekat kita, lagi ngalamin satu masalah, lagi ngalamin satu problem atau kesulitan, apa yang menjadi asumsi kita? Apa yang mungkin pertama kali terlintas dalam hati dan pikiran kita? Kadang-kadang yang pertama kali terlintas, kurang berdoa sih lu, kena masalah dia jadinya. Makanya kan gue udah bilang, tiap Sabtu ikut doa lagi, ya kan? Nggak jarang berdoa. Atau kadang-kadang kita punya pikiran begini, itu di grup Pausel yang lain pakai enggak. Makanya bos, lo kurang intim. Masalah deh kena kan lo. Sekarang kira ada masalah baru deh. Kita seringkali sudah punya cap-cap, kita seringkali sudah punya asumsi-asumsi terhadap siapa? Terbaik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain yang sedang mengalami satu masalah. Yang paling ekstrimnya mungkin kita akan berpikir gini, karma nih orang, karma. Ya pasti dia sering menabur yang gak baik, rasain sekarang menuai yang gak baik. Atau yang paling parahnya, kutuk ini. Udah pasti nih orang ada kutuknya. Kutuk udah pasti nih orang bikin dosa dulu ini. Makanya Tuhan izinin terjadi masalah. Enggak salah, kadang-kadang memang hal-hal itu bisa menyebabkan terjadinya masalah untuk ingetin kita dari Tuhan. Tapi enggak melulu setiap kali ada masalah selalu kita kaitkannya dengan hal-hal yang negatif kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kita punya mindset yang salah terhadap masalah yang sedang kita hadapi, pasti kita juga akan mengeluarkan respon yang salah. Dan pertanyaannya, kalau responnya sudah salah, apakah kita bisa menang dari setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi?
Kalau responnya udah salah, sampai ke belakang-belakangnya kacau balau semua. Makanya hari ini ketika kita ada di dalam masalah, Tuhan lagi izinkan kita ngalamin hal-hal yang gak enak, yuk kita mau punya mindset yang benar. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar mindset yang seperti apa sih yang harus kita miliki ketika kita lagi diizinkan mengalami suatu masalah. Ya, nah kita coba dulu lihat apa sih definisi dari overcome ini. Overcome itu definisinya adalah succeed in dealing with a problem or difficulty. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya berhasil berurusan dengan masalah atau kesulitan. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kita tidak punya mindset yang benar, kalau kita belum memiliki mindset yang benar terhadap masalah, kita nggak akan bisa overcome masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak akan berhasil berurusan. Karena apa? Responnya pasti salah. Entahkah kita mungkin lari, entahkah kita mungkin melawan, berontak, atau bisa jadi mungkin kita cuma akan diam aja, freeze. Ya, kita udah belajar ya, flight, freeze. Itu respon-respon yang salah. Sekali lagi, kenapa kita punya respon salah? Karena mindsetnya salah. Nah, makanya kita hari ini mau lihat kenapa sih Tuhan izinkan loh terjadinya hal-hal yang gak enak di dalam kehidupan saya. Yang pertama, kenapa sih Tuhan izinkan terjadinya hal-hal yang gak enak? Karena Dia mau merirut kehidupan kita. Dia mau mengarahkan pola kehidupan kita. Karena hanya lewat masalah-masalah lah kita akan diajak Tuhan untuk apa? Untuk kita berbalik kepada jalur yang seharusnya, yang sudah Dia tetapkan dari semula. Jadi lewat masalah-masalah yang kita hadapi yang diizinkan terjadi, Tuhan pengen balikin kita ke jalurnya. Karena mungkin kita sudah terlalu jauh melenceng dari jalur yang Tuhan tetapkan dari mulanya untuk kehidupan kita. Ridho. Kita baca ayatnya bareng-bareng. Nah, ini ayatnya ada beberapa nanti yang saya memang tampilkan dalam bahasa Inggris. Karena kalau menurut saya artinya lebih kena aja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh silakan lihat dalam Alkitab bahasa Indonesianya kalau memang itu lebih mempermudah. Kita baca sama-sama di Yesaya 30 ayat 21. Ini saya bacakan versi bahasa Inggris Amplified-nya. Your ears will hear a word behind you. This is the way. Walk in it whenever you turn to the right or turn to the left. Kalau baca ini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang pertama kali langsung terlintas dalam pikiran saya, yaitu aplikasi Maps yang ada di handphone saya. Ya, aplikasi Maps yang ada di handphone kita, kalau kita masukin satu tujuan, kita masukin satu tempat yang mau kita tuju gitu ya, dia akan langsung ngarahin kita, benar ya? Turn right, turn left, atau kalau pakai bahasa Indonesia, dalam 200 meter bersiaplah untuk belok ke arah kanan, gitu kan? Dalam 300 meter di putaran balik perlu ambil jalur keluar yang pertama. Nah, kalau buat saya Tuhan itu sama seperti aplikasi Maps yang ada di handphone kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Dia tidak pernah bosan-bosan dan senantiasa mengarahkan kita ke jalur yang tercepat, ke jalur yang terbaik, yang mau Dia bawa kita untuk kita tuju. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi Maps yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara, itu canggih, ya. Kalau dulu mungkin dia cuma bisa nunjukin jalan yang paling cepat, sekarang dia bisa apa? Sekarang dia bisa kasih alternatif jalur, benar ya? Oh, kalau mau lewat tol, lewatnya ke sini. Kalau nggak mau lewat tol, bisa lewat sini, ya kan? Atau kalau misalkan ada 2 jalan, dia akan kasih tahu, lewat jalan yang ini mungkin akan 20 menit, tapi kalau lewat jalan yang ini 5 menit lebih cepat atau 5 menit lebih lambat. Betul? Bahkan kalau kita ngelewatin jalur-jalur, contohnya, oh ya, jalur ganjil genap, dia udah bisa baca. Dan yang paling canggih lagi, ini baru Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu belum tahu, supaya jadi pengetahuan baru. Jadi lumayan kalau datang ibadah, dapat pengetahuan baru minimal ya. Pengetahuan barunya apa? Sekarang di Maps kita bisa lihat jalur mana yang paling hemat bensin. Nah, belum tahu kan? Baru pada tahu, bilang kanan kiri, lumayan bisa ngirit bensin. Bisa ngirit bensin, saking canggihnya. Ya, saya punya satu bakmi kegemaran di dekat daerah sini. Saya tinggal di Papagani. Tapi ternyata di daerah sini kan banyak tukang bakmi itu ya. Tapi di daerah sini ternyata saya juga punya bakmi kegemaran. Ya,
di daerah Taman Modern. Namanya adalah Bakmi Akwen. Ya. Jauh ya. Namanya Bakmi Akwen. Oke. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menuju ke Bakmi Akwen dari JGC. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Kita buka map kita isi Bakmi Akwen. Oke, terus kemudian kita jalan naik mobil kita dari sini, kita akan ketemu bundaran. Dari bundaran kita belok kiri, betul? Belok kiri jangan lupa di sebelah kiri ada nasi campur kenangan, itu juga enak, ya. Nah, dari nasi campur kita lurus terus, ya kan? Kita lurus terus, kita ketemu jalan besar. Setelah ketemu jalan besar belok kemana? Belok kiri. Habis belok kiri kita langsung terbalik. Setelah putar balik kita ngeliat Lulu, bukan Lulu, sorry, benar ya Lulu ya. Kita ngeliat Lulu, kita ngeliat Starbucks, langsung kita belok kiri. Benar nggak? Ingat, jangan keterusan, kita ke rumahnya Pak Budi. Kalau ke rumah Pak Budi, pastikan dibawa dulu Bakmi Akwennya ya. Kalau nggak durhaka. Oke, begitu kan cara paling cepat untuk ke Bakmi Akwen. Setuju? Tapi kalau seandainya Bapak Ibu udah pakai aplikasi Maps itu, terus kemudian ketika keluar ke jalan besar, Bapak Ibu nggak putar balik, terus lurus sampai ke Harapan Indah. Kira-kira aplikasi Maps-nya bakal ngapain? Dia akan bilang, reroute. Nggak ada pernah kita lihat aplikasi Maps kita bakal bilang, lu nggak mau ikuti jalan gua, udah, gua berhenti. Terserah lo mau ngambil jalan kemana kan terserah lo, ya. Lo mau sampai ke ujung Berung nggak terserah lo deh. Gua udah arahin lo nggak mau. Ya, aplikasi Maps kita akan dengan sabar bilang, reroute. Bos, ayo terbalik bos. Jalan ente udah salah. Bos, ayo bos. Jangan ambil jalan itu bos, macet. Ngapain lewat sono? Gitu kan? Ini kan kita bukan mau ke TP Cakung, ya kan? Kita kan maunya ke Bakmi Akwen, ayo putar balik. Kadang-kadang kita akan dipertemukan mungkin dengan jalan buntu. Kadang-kadang kita akan diarahin buat lewat jalan tikus yang sempit, yang kanan kiri mepet. Kadang kita akan melewati jalan yang mungkin gak mulus, berbatu-batu rusak. Tapi itu adalah cara Tuhan. Untuk apa? Bawa kita balik, putar arah, menuju pada jalur yang pengen dia tuju, yang dia pengen untuk kita tuju, sesuai dengan tujuan mulia yang sudah dia tetapkan dari sebelumnya. Maka dari itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu masalah, kita mau belajar dengan prinsip yang pertama ini. Kita tanya Tuhan, jalur apakah yang mungkin salah yang tadi saya ambil, yang Engkau mau untuk saya berbalik. Dan Tuhan kita sama seperti ini, Dia akan dengan sabar menuntun kita sampai kita kembali ke jalurnya dan sampai ke tujuannya. Amin. Yang kedua, kenapa sih Tuhan izinkan terjadinya masalah dalam kehidupan kita? Karena kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang hanya bisa kita peroleh lewat masalah. Ya, jadi kita sebagai manusia kadang-kadang itu ya, dibilangnya pakai mulut dan mempan. Ya, anak saya juga begitu. Anak saya waktu itu lagi saya ajarin untuk bikin salah satu masakan yang paling saya ahli membuatnya, mie instan. Ya, saya lagi ajarin dia bikin satu masakan yang saya paling ahli buat, mie instan sama air, ya, manasin air gitu ya. Saya udah ajarin. Nanti yang dipegang itu dadanya, jangan pancinya, ya, karena pancinya itu panas. Ya mungkin karena dia lagi mau eksplor, atau mungkin juga dia nggak percaya sama omongan bapaknya. Akhirnya penuh dengan keberanian, dia pegang pancinya. Apa yang terjadi? Melepuh tangannya. Tapi mulai hari itu dia belajar. Ada pelajaran-pelajaran yang baru akhirnya dia peroleh lewat masalah yang dihadapi. Ada pelajaran yang akhirnya dia peroleh, tunggu tangannya bengkak dulu, baru dia belajar. Sama, kadang-kadang kita juga digituin sama Tuhan. Kalau Tuhan mungkin udah ngomongin lewat teman komsel, udah ngomongin lewat pemimpin, udah ngomongin lewat orang tua, enggak mau dengar. Tuhan izinin kita kena masalah. Kita baca ayatnya bareng-bareng. Mazmur 119:171 bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Biasa kalau kita ditindas kita bilang, apa Tuhan lu kok kejebak aja? Lu yakin Tuhan gua anakmu yang dikasih gini sampai lu ngizinin gua ketemu masalah-masalah ini? Tapi kadang-kadang memang kita harus diajar dengan masalah. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku,
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ada satu nabi di Alkitab yang harus belajar dengan cara dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Memang dia harus belajar dengan cara seperti itu, supaya dia belajar ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Siapa nama nabinya? Saya udah kasih spoilernya. Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu belajarnya kalau menurut saya mahal. Di tempat yang ya jelas itu nggak wangi ya. Perut ikan jelas nggak wangi ya. Jelas di situ nggak ada wifi-nya. Oke, jelas di situ sempit. Saya nggak tahu sebesar apa ikan yang nelen Yunus. Kita semua nggak ada yang tahu. Mungkin sampai di surga nanti kita baru tahu ukurannya gitu ya. Tapi saya rasa sih juga nggak akan besar-besar amat yang sampai dia bisa sebuah juara kalau menurut saya ya. Gitu. Yang pasti ini bukan hotel bintang berbintang Bapak Ibu Saudara ya. Yunus belajar dengan sangat mahal. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar lebih jauh lagi, bahwa ternyata Yunus di dalam perut ikan itu bukanlah suatu hukuman dari Tuhan buat Yunus. Yunus ada dalam perut ikan justru menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi Yunus. Kok bisa? Bagaimana mungkin satu masalah dalam perut ikan jadi bentuk kasihnya Tuhan buat Yunus? Oke, saya akan ceritakan eksklusif di awal GBC. Nggak, di ATC dari sini. Oke, Yunus itu disuruh Tuhan untuk pergi kemana? Ke satu bangsa yang namanya adalah Niniwe. Bangsa Niniwe adalah penyembah dewa Dagon. Tahu dewa Dagon? Dewa Dagon itu atasnya tinggal ke atas itu manusia, tinggal ke bawah itu ikan. Pernah nonton mermaid? Pernah lihat mermaid? Ya kayak gitu. Tapi atasnya bukan wanita, jadi singkirkan dulu tuh imajinasinya Bapak Ibu ya. Diganti. Atasnya Dagon itu pria, teker jenggotan. Nah, itu Dagon ya. Jadi tinggal ke atasnya manusia, tinggal ke bawah ikan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu arti dari nama Niniwe itu apa? Niniwe diambil dari nama dewa sesembahannya bangsa itu, yaitu bukan dewa, dewi. Namanya adalah Ninua, atau biasa dipanggil juga Nina. Tapi tenang aja kalau Bapak Ibu udah keburu namain anaknya Nina, nggak usah diganti ya, nggak usah, nggak apa-apa. Gitu kan baru tahu ya. Jadi diambil dari kata Nina. Kalau misalkan di bangsa Sumeria dan Akkadia pada tahun itu ya, nggak ada tuh huruf-huruf Romawi kayak kita nih A, B, C, D sampai Z. Enggak. Mereka pakai namanya huruf paku, aksara paku disebutnya. Nina ini kalau di dalam aksara pakunya gambarnya itu adalah tempat ikan. Jadi arti nama Niniwe adalah tempat ikan. Jadi di sini Bapak Ibu nggak akan ketemu sushi, nggak akan ketemu ikan gurame goreng kipas, karena mereka menyembah ikan. Ya, nggak akan ketemu. Itu hewan yang suci di tempat itu. Ya, nggak akan ketemu. Nah, Bapak Ibu udah mulai bisa melihat kenapa Yunus perlu masuk dalam perut. Nah, Yunus itu asalnya tuh dari Get-Hefer. Oke, Yunus itu asalnya dari Get-Hefer. Dia disuruh Tuhan untuk pergi kemana? Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia malah pergi ke Tarsis. Lihat, jauh benar ini dari Get-Hefer ke Tarsis dibandingin dari Get-Hefer harus ke Niniwe. Ini saya pernah baca di satu artikel, jaraknya itu adalah 5 kali lipatnya. Jadi Get-Hefer ke Tarsis itu adalah 5 kalinya dari Get-Hefer ke Niniwe. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tulisan Mediterranean-Sea ini kalau menurut hasil penerawan saya di sini lah Yunus ditolongkan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ada gambar ikan di sini? Oh, berarti kurang 5 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menurut penerawan saya kemungkinan besar Yunus ditelannya itu di sini. Yunus perginya dari apa? Satu kota yang namanya Yafo, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Yopa. Yopa atau Yafo itu adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat besar, yang jadi pintu masuk untuk apa? Peziarah-peziarah maupun untuk orang-orang yang akan berdagang. Jadi di Yafo itu tuh penuh dengan orang-orang yang ada dari bangsa-bangsa lain. Ya, termasuk ya itu mungkin ada orang-orang Niniwe
di situ pedagang-pedagangnya. Dan kalau kita melihat kondisi sekitaran kereta ini, ada kemungkinan kan Yunus kaburnya dari sini ya, menuju ke Tarsis, setuju? Ada kemungkinan ketika dia ditelan ikan, dia dimuntahkannya ke daerah sekitar sini. Kalau menurut saya, dia dimuntahkan balik ke tempat di mana dia mau kabur, yaitu di pelabuhan Yafu. Sekarang kita pindah ke Yafu dari Bami Akhir. Ya. Sekarang bayangin Bapak Ibu, di suatu siang yang cerah, ya, banyak orang lagi berdagang di situ, lagi jual beli, gitu kan ya. Ada yang cincin lagi nawar, kangkung singkat berapa, gocap deci. Udah siang, udah layu, 25 mau borong semua. Jangan kunci, nggak ada untungnya, ya. Terus kemudian di sana lagi kita lihat ada tukang daging, gitu kan. Berapa daging kok? Ya 100 saja deh buat kunci, Mang Laris. Jangan dong kok, sebelah cuma jual gocap. Bayangin. Lagi penuh dengan aktivitas berdagang di situ. Lagi ada orang-orang yang beribadah di situ. Tiba-tiba muncul sebuah ikan besar, seekor ikan besar, jalan ke pelabuhan, terus muntahin orang. Keluarlah Yunus yang penuh dengan lendir bau amis. Ingat, bangsa di daerah itu, negara-negara negeri Indonesia itu menyembah apa? Dia menyembah dewa ikan. Begitu dia lihat Yunus keluar, apa yang jadi respon mereka? Nah ini dia nih, titisan dewa ini, keluarnya dari ikan. Ini pasti titisan dewa, nih junjungan gua, akhirnya turun dari langit. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu Yunus khotbah di Niniwe, baru satu kalimat, seluruh orang Niniwe langsung bertobat. Makanya begitu raja orang Niniwe dengar ada orang yang berkhotbah bahwa Niniwe akan ditunggai balikan, sampai raja-rajanya pun turun dari tahtanya dan kemudian bertobat. Bangsa Niniwe itu bukan bangsa yang ramah, bukan bangsa yang kalau kita tanya mau ke Ayon di mana dia akan tunjukin. Bangsa Niniwe adalah bangsa yang terkenal dengan kekejamannya. Bunuh-membunuh bangsa lain itu sudah biasa. Dan bahkan kalau ada orang-orang yang ditawan dari bangsa lain, bangsa Niniwe itu nggak akan segan-segan untuk memutilasi salah satu anggota tubuhnya untuk dijadikan bukti bahwa ini pernah ditahan oleh bangsa Niniwe. Kira-kira bangsa yang begitu kejam, apakah dengan mudahnya akan menerima pesan dari Yunus kalau Yunus nggak keluar dari perut ikan? Kira-kira bangsa yang begitu kejam akankah mendengar pesan Tuhan dengan mudahnya? Kalau mungkin mereka nggak salah mengira bahwa Yunus itu adalah titisan dewanya dulu. Dan di masa itu bangsa Israel musuhan sama bangsa Niniwe. Kalau nggak ada cerita Yunus di dalam ikan, Yunus belum juga khotbah, gitu. Udah telah hidupnya. Apalagi khotbah, dijamin 100% celaka. Nggak akan mungkin orang Niniwe dengar. Masuknya Yunus ke dalam perut ikan besar itu bukan bentuk hukuman dari Tuhan, itu wujud kasihnya Tuhan buat Yunus. Hari ini saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara juga lagi diizinkan masuk ke dalam perut ikan besar itu, yang jadi masalah buat Bapak Ibu Saudara. Tempat yang mungkin sempit, tempat yang mungkin nggak enak, tempat yang mungkin nggak nyaman buat Bapak Ibu Saudara, gelap. Bapak Ibu Saudara lagi ada di titik terendah. Tapi hari-hari kita mau lihat bahwa itu bukan bentuk hukuman Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bentuk kasihnya Tuhan yang sedang Dia mau tunjukkan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Maka dari itu hari ini kalau kita memang diizinkan ada di dalam tempat-tempat yang gak enak, situasi dan kondisi yang gak enak, saya mengatakan semua jangan nyerah. Jangan nyerah. Karena Dia sedang OTW mau tunjukkan kasihnya buat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kenapa sih Tuhan izinkan terjadi masalah dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sedang mau melatih kita. Jangan protes kenapa Priscilla mengaku. Saya penggemarnya. Penggemarnya Yesus. Mari kita baca bareng-bareng di Ibrani 12 ayat 11. Saya akan menggunakan bahasa Inggris versi NIV. No discipline seems pleasant at the time. Nggak ada disiplin yang enak, nggak ada disiplin yang hura-hura, nggak ada. But painful.
Yang namanya disiplin itu pasti kita akan mengalami rasa sakit, mungkin akan terluka dikit. Tapi lihat, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ketika Bapak, Ibu, Saudara semua setia, memutuskan untuk benar-benar setia ketika lagi dilatih, percayalah, ada buah yang sudah Tuhan siapkan untuk nantinya kita tuai. Masalahnya kita seringkali mau banget menuai. Siapa di sini yang mau dibilang, siapa mau menuai? Nah, anak-anak gak ada. Semua pasti mau menuai, tapi berapa banyak yang mau menabung? Semua mau jadi juara. Kalau ditanya siapa yang mau jadi juara, semua mau. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau berlatih dengan keras supaya nanti jadi juara? Kalau kita lagi diizinkan Tuhan mengalami masalah, itu adalah salah satu bentuk latihan yang bagi Tuhan percayakan, supaya kita semakin hari semakin disempurnakan serupa dengan Kristus. Hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari induk elang ketika mengajar anak elang terbang. Ya, kalau dulu saya waktu kecil, saya ingat banget waktu saya baru bisa jalan, saya sering jatuh, saya sering kejedot di meja, di sudut-sudut meja. Nah, oma saya ini paling sering begini. Kalau saya kejedot sisi meja nih, oma saya bakal bilang gini, nakal nih mejanya, nakal nih mejanya nih ya, nakal nih betul nih. Kenapa dia ada di sini? Ya memang di situ oma. Secara saya gede, saya baru pikir, ya memang di sini tempatnya. Kalau kita jatuh aja nih, besar kakinya, yang disalahin mobilnya nakal nih, mobilnya nakal. Digituin dulu oma saya. Tapi induk elang beda, nggak begitu ngajarin anak elang buat terbang, ya. Jadi bagaimana caranya si induk elang ini ngajarin anak elang buat terbang? Yang pertama, anak-anak elang ini akan dikeluarin dulu dari sarangnya. Secara respon otomatisnya mereka, karena mereka dikeluarin dari tempat nyamannya, mereka akan langsung lompat balik ke sarangnya, ke tempatnya nyamannya dia naluri sebagai binatangnya keluar tuh. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, apa yang induk elang lakukan? Dia akan ambilin bagian-bagian yang halus, bagian-bagian yang hangat, bagian-bagian yang bikin nyaman, semua dicabutin dari sarang-sarangnya, sehingga nanti cuma menyisakan bagian-bagian yang tajam. Ya dong, sarangnya kan dibuat dari ranting, dibuat dari batang, mungkin ya batang pohon apa gitu ya. Sehingga kalau nggak dikasih atau dilapisin sama bagian-bagian yang halus, pasti dia tajam. Sehingga waktu si anak-anak elang ini berusaha untuk lompat balik ke sarangnya, yang terjadi apa? Cus, ketusuk. Dan mungkin anak elang itu akan melihat ke bapak dan emaknya, dan mungkin dalam hati dia akan berkata, kejem bener rumah, Pak, udah tahu masih kecil, masih aja lu izinkan begini. Tapi kita sering ngomong hal yang sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya lu kejem banget Tuhan? Udah terluka, dikaburin lagi garam di luka saya Tuhan. Makin terluka. Kenapa Tuhan? Tanpa kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu cara Tuhan buat mati kita. Sudah selesai? Belum. Jadi sekarang gantian, si ibu dan si bapak elang akan berbagi tugas. Si ibu elang ngapain? Setelah anak-anak elangnya keluar dari sarang, dia akan mulai geser perlahan-lahan anak elangnya, geser perlahan-lahan sampai nanti anak elangnya sampai di pinggir jurang atau di pinggir tebing. Kalau udah sampai di pinggir tebing, apa yang dilakukan? Akan didorong sampai jatuh. Kalau anak elangnya bisa terbang, aman, dia terbang. Kalau enggak, paling begini doang. Biarin jatuh, belum selesai ceritanya. Inilah tugas si bapak elang. Dengan sigap, begitu dia lihat anaknya belum bisa terbang, dia akan langsung menukik dengan kecepatan yang tajam, ambil anak elang itu tepat pada waktunya. Di tengah-tengah setiap masalah, mungkin Tuhan akan biarkan kita kayak merasa sendiri, kayak merasa dia tuh tak jawab doa kita, kayak merasa dia tuh tak tolong. Tapi di tengah-tengah latihan itu, saya percaya dia tidak akan membiarkan kita jatuh terjerembab, karena tangannya sudah siap menatang kita, tangannya sudah siap menopang kita, dan tepat pada waktunya dia akan ambil kita sebelum kita terjerembab sampai ke tangan.
Dan kemudian apa yang terjadi? Dia akan kembalikan ke kata tebing. Permasalahannya, mau nggak kita lanjutkan trainingnya? Ketika kita sudah dikembalikan Tuhan dan sudah dibawa Tuhan, ayo lanjut sampai dengan selesai. Saya percaya setelah kita dilatih, terus menerus dilatih, kita akan makin kuat. Amin. Yang keempat, kenapa sih Tuhan izinkan ada yang masalah? Adalah sebagai ujian untuk setiap kita. Tidak ada emas yang asli yang tidak dimurnikan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagaimana cara membedakan emas yang murni dengan emas yang palsu? Dibakar. Karena dengan demikian yang murni akan tetap bertahan, yang palsu akan lenyap. Kalau kita nggak pernah diuji, kalau kita nggak pernah dibakar, nggak akan pernah keluar kemurnian kita. Kita nggak jadi tahan uji. Masih banyak kepalsuan-kepalsuan berarti yang Tuhan mau deal dengan kita dan bereskan. Dan ketika itu terjadi, nggak apa-apa, biarin. Supaya yang palsu-palsu itu semuanya hilang lenyap. Dan tinggal tersisa apa yang murni dalam kehidupan kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, ada yang kalau mau dikasih duit, lebih pilih duit yang palsu daripada yang asli, ada? Nggak ada, puji Tuhan. Di sini kalau misalkan yang wanita-wanita mau dikasih tas branded, ada yang lebih pilih saya mau aja nggak apa-apa. Nggak ada, yang ada maunya yang ori. Demikian juga kalau dikasih emas batangan, mau dikasih emas batangan yang palsu, yang sebenarnya cuma kuningan yang disepuh doang, nggak ada. Pasti maunya yang ori, yang murni, ya. Karena apa? Yang murni, yang asli, yang ori lebih berharga. Demikian juga kehidupan kita akan jadi perabot yang berharga dan mulia kalau kita izinkan Tuhan murnikan kehidupan kita. Sekali lagi, banyak orang yang mau dipakai jadi perabot yang mulia dan berharga, digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, tapi tidak merelakan dirinya, tidak merelakan hidupnya untuk dimurnikan. Gak bisa, gak akan pernah bisa. Dan yang namanya ujian ini, namanya ujian ya. Kalau belum lulus, kalau belum selesai, kita mau pergi kemanapun, kita mau kabur kemanapun, kita akan tetap ketemu ujian dengan materi yang sama. Mungkin lewat orang yang berbeda, mungkin lewat situasi dan kondisi yang berbeda, mungkin lewat tempat yang berbeda, tapi materinya sama. Kita nggak bisa kabur. Pilihannya, kita mau ikut ujian sekarang atau nanti? Mau ikut nanti atau sekarang, tetap harus ujian. Makanya kalau menurut saya, sekarang aja, ngapain tunggu nanti? Oke Bapak Ibu Saudara, kalau di komsel ya, ketemu orang-orang yang mungkin gak disukai, ya, di kantor ketemu bos yang gak enak, di gereja juga gitu, jangan pindah. Kenapa? Percuma. Mau pindah kemanapun, ke komsel manapun, ada aja yang modelnya ajaib begitu. Ya, di gereja manapun juga kalau kita ujiannya belum selesai, tetap aja ketemu yang modelnya ajaib kayak begitu. Kita punya bos yang ajaib juga ya, yang killer. Kita lagi masih diproses sama Tuhan, belum selesai, mau pindah kemanapun, ketemu lagi yang model kayak gitu. Sampai kita menang. Saya sudah 14 tahun, jalan 15 tahun kerja di bank saya yang sekarang. Saya ada di bank, ya. Jadi dari sejak saya lulus kuliah sampai hari ini belum pernah pindah bank, belum pernah pindah tempat kerja. Kenapa? Nah ini eksklusif hanya untuk abang JDC. Ya, saya belum pernah pindah bank, cabangnya aja yang pindah-pindah gitu ya. Kenapa sih saya nggak pernah pindah-pindah gitu? Nah, saya akan cerita dulu dari latar belakangnya. Jadi saya waktu lulus kuliah, saya langsung masuk yang namanya manajemen training. Ya, jadi manajemen training itu tuh semacam program pelatihan sekitar 9 sampai 12 bulan untuk jadi yang fresh graduate, orang-orang yang baru lulus
untuk nanti setelah ikut pelatihannya biasanya langsung ditempatkan di jabatan yang manajemen, ya. Langsung manajerial level tapi yang awal. Nah, saya ikut nih di bank saya sekarang dari sejak awal. Terus saya dikasih pilihan mau gabung ke divisi apa. Saya langsung pilih. Jadi waktu setelah udah mau lulus, saya pilih untuk ada di divisi commercial law. Itu nama kerennya, nama sehari-harinya tukang kredit, ya. Saya tukang kredit cuma bukan kanci, gitu aja, ya. Gampang kan? Saya tukang kredit, gitu. Nah, waktu saya awal pilih untuk masuk ke divisi itu, ya, waktu awal ini itu, saya bukan dikasih sih, saya nggak bisa pilih sebenarnya. Jadi waktu akhirnya saya pilih untuk ada di dalam divisi itu, di divisi itu ada 2 tim yang sedang butuh orang. Saya sebut saja tim A dan tim B, ya. Tim A dan tim B ini adalah 2 tim besar yang lagi bertumbuh, berkembang dan memang membutuhkan banyak orang-orang untuk support di situ. Tapi kondisi tim A dan tim B ini itu seperti bumi dan langit. Itu seperti surga dan neraka, ya. Karena apa? Di tim A, bosnya itu, ngomongnya halus sekali, nggak pernah marah, gitu ya, penuh dengan kelemah lembutan. Sementara bos yang satu itu, waduh, kalau udah gebrak-gebrak meja, udah teriak-teriak, kacau, gitu ya. Bos yang satu itu ya jarang marah, bos yang ini jarang senyum. Jauh bedanya, 180 derajat bedanya, gitu ya. Puji Tuhan, waktu tibalah hari penentuan, saya ditempatin di tim A. Wah, indah banget itu saya Bapak Ibu, ya. Gaji naik, ya. Gaji naik, kerja enak, bisa pulang on time, bisa pacaran, nggak boleh pacaran ya. Bangun hubungan pranikah, ya kan, santai, ya kan. Kalau suka-suka jam istirahat, di depan situ ada warung gitu ya, bisa ngopi, santai karena kerja udah beres gitu kan. Wah, indah banget Bapak Ibu Saudara, ya. Sampai suatu hari bos yang tim A ini dinaikkan posisinya. Karena dia dinaikkan posisinya, diangkatlah bos yang lain. Dan karena diangkat bos lain, diacak-acaklah isi kedua tim itu supaya lebih seimbang. Dan kemudian bos saya ini bilang, Berry, karena kerjaan kamu bagus, karena segala sesuatunya sepertinya oke kamu kerjakan, mulai minggu depan kamu pindah ke tim yang B. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan anyway, Vario Hati tim B itu di Mangga 2. Itu kita sering ketemu ya. Saya sering ketemu sama Vario Hati. Timnya itu di Mangga 2. Kamu pindah ke tim B itu, wah Bapak Ibu Saudara, di tim B itu, ya, legendanya dia udah menakutkan yang saya dengar. Ya, legendanya itu, ya udah banyak lah saya dengar tentang orang ini gitu ya. Mulai dari yang kayak tadi galak lah, mulai dari yang bantek sering terbang lah gitu kan, mulai dari kata-kata yang dulu soalnya mental health belum sekencang sekarang, ya. Mungkin kalau dulu saya udah bisa itu ngomong, wah saya kena mental health nih gitu. Dulu nggak tahu istilahnya apa, taunya cuma stres doang gitu kan. Wah, udah deh pokoknya. Tapi di masa-masa itu saya rohani banget Bapak Ibu Saudara. Karena begitu akhirnya dipindahin ya, semua legenda itu ternyata ternyata. Dan kabar baiknya saya jadi seorang yang sangat rohani. Masuk ke mobil saya berbahasa roh dan berdoa. Turun dari mobil saya berbahasa roh dan berdoa. Masuk kantor saya berbahasa roh dan berdoa. Mungkin kalau ada minyak kurapan saya udah ambil, saya percikin. Ya terbakar kamu. Masa gelap. Serius, saking stresnya tuh sampai kayak begitu gitu loh. Belum kerja aja udah stres. Ternyata pas masuk, bener. Lebih mengerikan lagi kondisinya, gitu kan. Jadi intinya secara singkat saya akan cerita, banyaklah terjadi kejadian di situ yang saya proses tapi saya nggak mau. Yang saya tuh berontak. Karena apa? Buat saya ini udah nggak normal nih orang nih ngetes gua nih, gitu kan? Ya, jadi kalau saya pulang kerja on time aja, langsung tuh di-training. Berry, emang lu Cinderella? Sepatu lu terbuat dari kaca, kalau jadi mantek langsung berubah itu. Ini nyata Bapak Ibu Saudara.
Makanya semenjak di kantor itu saya belajar ilmu ninja. Gimana caranya saya berjalan tanpa suara. Karena ini lidah saya, untuk saya bisa keluar. Nah, di bawah keris itulah kantor bos saya. Gak mungkin gak terlihat. Jadi saya di situ juga belajar bagaimana punya timing yang tepat. Ya, pas dia telepon dia sibuk, saya bilang. Belajar, saya banyak belajar tentang timing, belajar jurus ninja, bagaimana meringankan tubuh gitu kan. Tiba-tiba kalau nanti dia telepon, sorry bu, saya sudah di motor. Ya, gitu. Jadi nggak saya tanya, gitu kan. Sampai satu titik. Jadi dia tuh sangat dominan sekali gitu. Dan saya memang bermasalah dengan orang-orang yang dominan. Saya bermasalah banget. Tapi di situ lah justru saya diuji banget. Sampai satu titik. Nah, kayak sering ketemu kalian saya di stres gimana? Bapak nggak tahu aja kan, saya senyum-senyum aja kan kalian. Jadi sampai satu titik saya sampai habis kesabaran saya waktu anak saya yang kedua lahir. Anak saya yang kedua lahir normal. Dan ya karena lahiran, saya mesti cuti dong. Saya izinlah sama bos saya, itu weekend. Bos, saya hari ini cuti ya, gitu. Hari Senin maksudnya, hari Senin cuti ya, karena anak saya lahir. Tahu nih jawab? Beri, kamu pikir ini minimarket? Kamu bisa cuti seenaknya H-1? Wah, habis kesabaran saya langsung bilang, bos, saya bukan Tuhan. Mana tahu anak saya keluar hari ini, saya bilang. Kalau saya Tuhan, saya akan bilang sama Arab, balik loh, masuk lagi. Bos, kalau kasih cuti, bisa. Saya bukan Tuhan, saya bilang. Masa saya suruh anak saya masuk lagi, lahiran normal, kecuali sesar. Saya bisa atur tuh. Sampai segitunya. Dan di hari itu, saya berkata, cukup. Saya masuk, saya nggak peduli saya udah dapat kerjaan atau belum, saya akan bikin surat resign. Dan terjadi, saya masuk, saya langsung bikin surat resign. Jadi si bos ini 2 tingkat di atas saya kasih ke manajer saya langsung di atas saya. Nih, saya mau resign. Oh, habis ini kamu mau kerja di mana? Nggak tahu, pokoknya resign aja dulu. Karena udah sering keselnya. Untunglah bos saya ini kemudian bilang gini, si manajer saya ini bilang gini. Ya udahlah, kita kan tahu ibu kita seperti apa. Udahlah, sabar. Waduh, sabar. Kamu jangan ajarin saya sabar, saya bilang. Ini anak disuruh masuk lagi itu gimana caranya, saya bilang gitu kan. Jangan ajarin saya sabar, udah. Pokoknya kamu sana dulu, tenangin diri. Ini saya anggap kamu gak pernah ngajuin ya. Sobek-sobeklah surat saya dibuang. Tapi sepanjang perjalanannya, saya berusaha untuk keluar. Saya berusaha untuk cari tempat baru. Saya berusaha untuk kabur dari tempat itu. Gitu ya. Sampai satu titik kita lagi ada jalan-jalan kantor, biasa tiap tahun ada jalan-jalan gitu ya, outing. Tuhan ciptakan satu situasi dan kondisi di Borobudur, bos saya lagi duduk bersebelahan dengan saya, cuma berdua. Saya bilang, Tuhan coba macam apa ini? Saya ngeliatnya itu udah bilang, ngapain suruh duduk berdua? Saya mau pergi aja udah bagus, ya kan? Terus kemudian kita sambil menikmati minuman kalengan, panasnya dia panas, dia lap keringetnya dia, saya urut dada saya. Dia lap lagi keringetnya, saya urut lagi dada saya. Ya Tuhan, coba ketemu orang yang macam begini, gitu kan. Tapi di momen itu, saya dengar satu kalimat, jelas banget. Saya nggak pernah dengar jelas begitu. Kayak ada satu kalimat bilang begini. Kantormu, keluargamu. Kantormu, keluargamu. Kalau kantor saya, keluarga saya pergi mama saya. Model begini Tuhan. Yes. Tapi saya memilih untuk saya taat sama apa yang Tuhan suruh. Sejak hari itu saya rubah mindset saya. Saya rubah cara saya bekerja. Cara saya bekerja tuh tahu-tahu kan di situ lah gitu kan. Asal aja lah gitu. Orang saya udah kesel. Bagus saya dikeluarin, bukan dari keluar-keluarin gitu kan. Saya rubah cara saya kerja, saya rubah cara pandang saya terhadap bos saya dan lain-lainnya. Sampai akhirnya satu titik bos saya bilang begini, kita ketemu di lift gitu ya. Dia lagi ada urusan apa, saya bilang ada urusan apa. Dan di titik itu sebenarnya saya udah gak ada kesel, udah gak ada apa. Karena kok saya masih di situ. Sampai satu titik bos saya ngomong gini, Beri kamu tahu gak? Kamu tuh berubah.
Saya tanya, berubah apa ya? Kayaknya saya dari dulu begini aja, bukan sambil cengengesan, sambil bercanda. Dia bilang, enggak, kamu berubah. Dulu waktu awal, kamu sombong dan sombongnya setengah mati. Kamu gak pernah mau saya ajar. Kamu gak pernah mau saya proses, kamu gak pernah mau saya ikut. Wah, di situ saya baru sadar. Saya bersyukur, saya bertahan. Saya bersyukur, saya ikutin pujian yang dari Tuhan sampai pada akhirnya. Dan hari ini saya bisa bilang saya menang. Kenapa saya berani bilang saya menang? Karena ibu sudah pensiun. Saya masih kerja. Puji Tuhan, saya menang, saya diproses. Kalau enggak sampai hari ini mungkin saya masih gemetar ketemu orang dominan. Bisa berontak saya. Saya bersyukur karena saya bertahan sampai akhirnya. Bapak Ibu, besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan samanya. Sekali lagi, di mana ponsel kita mungkin kita ketemu masalah, di gereja kita ketemu masalah, di kantor ketemu masalah, jangan buru-buru campur. Tuhan baru selesai berurusan sama kita. Karena pergi kemanapun, kita akan ketemu materi yang sama. Kalau kita mau overcome seluruh permasalahan yang Tuhan izinkan ke dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain, hanya ada satu caranya, face it, hadapin. Gak ada, gak bisa kita bilang, bisa gak ya saya cari alternatif lain? Gak ada, face it, kita harus hadapin. Dan terakhir sebagai penutup, karena itu udah bunyi-bunyi terus, saya akan kasih 3 tips singkat bagaimana caranya kita bisa face it. Yang pertama, stop moving, stop overthinking. Jadi kalau kita diizinkan ngalamin masalah sama Tuhan, jangan cuma dipikirin aja, jangan cuma sekedar direnungkan siang dan malam. Jangan kita jadi mager, tapi mulai bergerak, cari strategi, cari langkah-langkah praktisnya apa. Coba minta hikmat dari Tuhan. Coba minta Tuhan untuk bukakan kita, kasih kita langkah-langkah yang baru yang harus kita lakukan. Karena menurut studi, bergerak itu sudah merubah mood kita loh. Just bergerak itu sudah merubah mood kita. Jadi kalau memang kita sampai belum ketemu apa-apa, belum tahu mesti ngapain, udah bergerak dulu aja. Saya waktu itu kantornya di Mangga 2, kerjanya di lantai 4, tidak ada lift. Jadi itu kalau naik turun lumayan gitu ya, bikin saya keringetan parah gitu ya, karena lumayan tinggi. Sehingga kalau saya udah mulai stres, saya akan turun cari Pak Leo Hadi gitu ya. Saya cari makanan di luar, karena kalau misalkan saya nggak stres, saya makannya di kantor, males turunnya gitu ya. Nah di situ saya ketemu sama Pak Leo Hadi sering banget tuh gitu. Tuh bener Pak lagi stres tuh Pak, makanya saya bergerak. Ya, karena apa? Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 bilang begini. Pengkhotbah 11 ayat 4 bilang, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau cuma dilihatin doang yang gak akan berubah, gak akan terjadi apa-apa. Yang kedua, apa langkah praktisnya untuk kita bisa menghadapi setiap permasalahan kita? Always remember, selalu ingat, you are not alone. Kita tidak sendirian, kita punya teman-teman komsel, kita punya teman kompak, kita punya pemurid, kita punya pemimpin-pemimpin dari tempat ini. Cerita, ya, firman Tuhan katakan apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Maka mulai hari ini kalau kita lagi komsel ya, kalau kita lagi pemulihan, kalau ditanya apa kabar, jangan selalu senantiasa dijawab baik. Terbuka, cerita. Kan Tuhan udah kasih tuh teman-teman dan komunitas tuh. Yang terakhir, let go and let God. Saya akan bacakan dari Keluaran 14 ayat 14. Ini versi bahasa Inggris NIV. The Lord will fight for you. You need only to be still. Tuhan sendiri loh yang akan berperang buat kita di dalam setiap apa? Pergumulan yang kita hadapi.
Yang perlu kita lakukan cuma diem aja, tenang aja, karena Dia akan berperang buat kita. Saya boleh minta tolong Pak Agus untuk naik ke atas panggung. Apa yang ada di tangan saya, Bapak Ibu Saudara? Oh, kembali. Kurang bagus. Apa yang ada di tangan saya? Masalah. Anggaplah Pak Agus ini Tuhan. Mana yang lebih besar? Masalah saya atau Tuhan saya? Tak dengar nih saya. Mana yang lebih besar? Masalah saya atau Tuhan saya? Kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tapi kenapa kok sepertinya masalah kita itu seringkali kadang-kadang lebih besar? Masalah itu kita nggak bisa melihat Tuhan dalam setiap permasalahan kita, karena kita taruh masalah kita yang jadi fokus di depan mata kita, di pikiran kita, di hati kita. Kita lihatin terus, kita fokus terus. Kalau kayak begini, gimana caranya saya bisa melihat Tuhan? Gimana caranya? Karena masalah ini saya tempel plek di depan mata saya, di depan muka saya. Makanya kita harus let go our problem. Kita harus serahin sama Tuhan, karena Dia yang mampu menyelesaikan semua masalah kita. Buat Tuhan apakah ini masalah yang besar? Enggak, jelas kecil, dan dengan gampangnya Tuhan bisa selesai. Masalah kita terlalu besar karena kita nggak pernah izinkan Tuhan untuk deal dengan setiap masalah yang kita hadapi. Kita mau pakai pengertian kita sendiri, kita mau pakai cara kita sendiri. Yang terakhir saya mau ajak kita semua untuk baca satu statement yang depan ini. 1, 2, when God puts you in tough situations, don't say why me, say why me. Kalau Tuhan lagi tempatkan kita di dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sepertinya berat, jangan kita ngomong, kenapa saya? Kenapa saya kau izinkan ngalamin hal ini? Kenapa nggak si A aja? Kenapa nggak si B aja? Kenapa kau begitu jahat sepertinya? Mulai hari ini jangan lagi bilang why, tapi bilang try me Lord. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki batin itu dan hati. Apakah mataku di tengah-tengah setiap masalah yang aku hadapi, mataku masih tetap tertuju kepadamu? Mari kita tundukkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu satu persatu apa yang menjadi setiap permasalahan yang hari-hari ini Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan. Tapi kalau hari ini kau sudah mendengar kebenaran ini, bahwa Tuhan mau berurusan secara pribadi sama engkau, bahwa Tuhan mau mengajar, Tuhan mau mengarahkan, Tuhan mau menguji, Tuhan mau memurnikan hati kita. Mari hari ini kita mau relakan hati kita untuk diajar Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini ucapkan setiap permasalahan hari-hari ini sedang mengganggu hati dan pikiranmu. Dan ini biarkan Tuhan yang besar itu yang akan menyelesaikan semuanya bagi. The Lord will fight for you. You only need to be still. Tuhan sendiri akan berperang, dan kamu akan diam saja. Kita akan menantikan keselamatan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Mari hari ini kita semua berurusan pribadi sama Tuhan. Mari sampaikan setiap keluh kesahmu. Mari sampaikan apa yang memberatkan hati dan pikiranmu, karena Dia mendengar. Telinganya nggak kurang panjang untuk mendengar setiap keluhan. Tangannya pun gak kurang panjang untuk bisa menolong kau, untuk menyentuh kehidupanmu dan menyelesaikan setiap masalah. Thank you. Thank you Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Sungguh bersyukur Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami. Dan biar hari ini Tuhan kami mau senantiasa mengarahkan pandangan kami, mata kami, tujuan kami hanya kepadamu saja. Dan kami percaya Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Kau sanggup Tuhan, karena Kau Allah yang terlebih besar dari setiap permasalahan kami.
Buat setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama